Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ini saya akan melakukan praktek PPL. Terus ini adalah suasana serta latihan job. Mari kita ikuti pembelajaran berikutnya di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini sebelum mulai pembelajaran, kalian bisa berdoa terlebih dahulu untuk Mas Lutfi memimpin doa. Silakan. Ya, terima kasih. Berdoa sudah selesai. Sebelum mulai pembelajaran, ya, saya absen dulu. Ya, ada yang tidak masuk? Ada? Ya, tidak ada. Masuk semua. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur bisa hadir, bisa mengikuti pelajaran kali ini. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kesehatan supaya tiap hari bisa aktif mengikuti pelajaran. Sebelum presentasi, seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan kita laksanakan bersama, nanti mengikuti layar monitor di YouTube. Ya, di ini ya, silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia, bangsa dan tanah airmu, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Menyanyikan lagu Indonesia Raya memberikan semangat kita, semangat kebangsaan. Kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang telah melakukannya. Untuk kali ini, ya, pembelajarannya adalah pada buku dasar-dasar perkembangan dasar-dasar agribisnis ya. Pada elemen 2 ya, perkembangan ini. Di sini ini sudah saya tampilkan perkembangan
perkembangan teknologi produksi dan isu global terkait dengan agribisnis dan industri tanaman kali ini. Kalian sudah mempelajari minggu lalu pelajaran apa? Agribisnis ya usaha agribisnis secara menyeluruh. Tahu ya? Itu ada secara baik hilir maupun hulu. Mas Putra paham ya? Ya. Untuk kali ini ya kita akan melanjutkan pada elemen 2 ya, yaitu perkembangan teknologi produksi dan isu global terkait dengan agribisnis dan industri tanaman. Di buku kalian, di pelajaran kalian sudah dipelajari. Sebelum mulai pelajaran ya, saya harapkan untuk pemahaman pembelajaran ya, kalian tadi minggu lalu sudah pelajari usaha industri ya, usaha agribisnis secara menyeluruh, bagaimana manajemennya, bagaimana pengolahannya, baik hulu maupun hilir. Kali ini dilanjutkan pada tahap bab 2 yaitu elemen perkembangan teknologi. Untuk masuk ke sana ya, kalian harus memahami mengenal perkembangan teknologi. Namun sebelum lebih jauh, kalian sebelum nanti masuk ke pendalaman, nanti sebelum kalian menganalisis, menentukan inovasi, akan saya uji kalian akan saya uji sejauh mana kalian mengenal perkembangan teknologi yang ada sebelum kalian ini tayangan-tayangan saya tayangkan. Ini ada sekelas bahwa kalian mempelajari di bab elemen perkembangan teknologi proses produksi tanaman dan isu global. Akan saya bagikan link untuk ini, kalian jawab di handphone masing-masing. Bawa handphone? Bawa ya, tablet ya, HP bawa semua ya. Oke, silakan. Nanti saya bagikan linknya. Bentar ya, linknya saya bagikan. Jamnya boleh di ini sudah tak bagi, silakan diisi, silakan di-share ke teman-temannya ya. Saya semuanya atau hidup. Ya, silakan. Silakan dibagikan ya. Saya ini sudah bagi, silakan diisi ya. Lebih lanjut, saya akan menampilkan pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yaitu di sini yaitu menjelaskan perkembangan proses produksi tanaman mulai dari secara konvensional sampai dengan modern beserta alat dan mesin yang digunakan dalam persiapan pengolahan tanah untuk penanaman. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional dan modern. Sedangkan yang ketiga menganalisis kelebihan dan kekurangan proses produksi tanaman konvensional dan modern. Ya. Ini harapannya kalian setelah mempelajari ini nanti kalian bisa memahami perkembangan baik secara primitif maupun modern ya, seperti itu. Kemudian
bisa juga menganalisis, bisa juga mengidentifikasi seperti itu. Harapannya seperti itu. Kalian mampu menganalisis, mampu mengidentifikasi seperti itu. Lebih lanjut kalian nanti saya akan menayangkan video supaya kalian simak ya. Setelah itu kalian pahami bagaimana dengan perkembangan pertanian di Indonesia seperti itu. Mempelajari pertanian kalian itu harus serius karena pertanian itu adalah penyangga kehidupan kita ya. Bangsa Indonesia tanpa pertanian ya belum tentu juga seperti ini ya. Kita harus bangga. Kembang Ripah Lodjinawi, ada yang tahu? Suara Jawa? Kembang Ripah Lodjinawi, ada yang tahu? Tidak tahu? Ya. Itu diartikan bahwa bangsa Indonesia ini kaya akan dengan sumber dayanya, kaya dengan pertaniannya, kaya dengan peternakannya, kaya dengan kehutanannya, macam-macam sumber daya yang ada di bumi Indonesia ini diistilahkan sebagai kekayaan yang ada yang bisa digali dan bisa menjadi produk yang bermanfaat. Kembang Ripah Lodjinawi sehingga bisa menjadikan masyarakat Indonesia makmur sentosa. Kembang Ripah Lodjinawi, toto tentrem, toto raharjo. Itu paribasan Jawa seperti itu harus kalian mengetahui supaya nanti dipahamkan kepada generasi-generasi berikutnya. Lebih lanjut, kalian mempelajari pertanian tentunya sangat bangga dan sangat senang ya. Tidak sebagai motivasi kalian, spirit kalian, semangat kalian itu harus terdorong untuk mempelajari pertanian. Bagaimana caranya? Itu kalian harus mengenal paling tidak kontekstual dulu di lingkungan kita ya. Lihat di sana pertanian sangat memberi inspirasi sebagai pengalaman belajar yang bermakna. Kalian bisa melihat secara langsung ya, kalian bisa berkarya, menghasilkan karya, atau bahkan sekolah sambil punya usaha bagus juga. Baik, kita akan perlihatkan ya ini bahwa tahapan untuk pertanian Indonesia. Nah, perkembangan teknologi proses produksi tanaman dan susu global. Ya, ini materi yang kita pelajari. Ini kurang lebihnya ini nanti. Ini ada di sini ya. Ada pertanian di sini, ada primitif, tradisional, modern dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu bagaimana? Berkelanjutan itu secara sistematis yang kalian bisa dengan sistem IoT ya, dengan konstruk sistem yang bagus sehingga tidak harus kalian bercapek-capek harus datang setiap hari, tidak, sudah sistem seperti itu. Kemudian juga sudah bisa dinikmati di kemudian hari dan selanjutnya sudah dirancang sedemikian rupa supaya bukan hanya diproduksi hari ini tapi bisa berkelanjutan hari besok seperti itu. Itu sistemnya sudah, maka diartikan berkelanjutan. Ada juga smart farming cerdas ya. Kemudian selanjutnya adalah ini penjabarannya, proses produksi tanaman mulai dari saat konvensional sampai dengan modern. Kemudian 4 tadi ya, itu primitif, konvensional, modern dan berkelanjutan. Ini fase-fasenya. Contoh kemudian, alat-alat yang digunakan ini sebagai contohnya. Di sini ada yang primitif, ada apa? Ada ini, ya, ada garu dan sebagainya. Ini pengantar aja ya. Ini itu. Nah, saya kira bisa di terus ya. Ya, silakan di sini. Atau pakai garbannya boleh.
boleh minta dikasihkan ya. Saya enggak jual. Yang sudah bisa dibuka langsung diisi. Gimana? Saya masih perlu diisi Pak? Masih perlu diisi. Oh, nanti setelah masih perlu diisi. Saya sudah pakai itu. Balala terkunci deh. Kalau kita lihat dari situ aja yang maksud apa ini? Di sini. Yang maksud saya dengan ini kalau mau di sini.
Iya. Iya. Sudah ditaruh situ aja, taruh aja nanti nanti. Sudah selesai taruh juga. Kasih nama ya. Nama kelas 10.
Sudah ya. Sudah 10 menit aja. Teman-teman. Sudah dikirim, kemudian lembar kertasnya saya kumpulkan ya. Ini Pak. Ya. Nah, ini sudah semua. Ya. Nanti lama mampunya ini kan kasih nama ya. Baik, sebagai pengantar tadi ya, kita sudah pengembangan ya, pengembangan teknologi dan produksi tanaman dan suhu global. Ini bisa lihat di layar LCD, layar monitor ini ya. Silakan itu contoh-contohnya. Itu gambar cangkul adalah gambar primitif, kapal, kemudian yang cangkul adalah modern karena sudah ada penemuan ya, besi ya, tembaga. Kemudian masih juga konvensional dengan lupu. Tahu lupu ya? Itu tuh lihat. Nah, nganggo sapi. Ya, dulu saya punya sapi. Belajarnya pakai lupu langsung saya sendiri. Ada pengalaman. Yang ketiga adalah sudah modern pakai traktor. Di luar kita sudah pakai traktor semua atau masih cangkul? Ada yang cangkul? Ada. Ya, itu berarti antara modern dan konvensional. Memang cangkul itu alat namanya Pak Tani ya mengenal cangkul. Kemudian yang ketiga di sini adalah fase ya, pakai teknologi IT sudah IoT, Internet of Things, sudah pakai remote. Di sini sudah ada pakai remote.
Belum ya, ya karena masih di pedesaan ya. Kita lihat sendiri, kita masih pedesaan. Ini sangat alami sekali. Selanjutnya, ya ini simpulan kita, materi kita di sini nanti fokusnya. Ya, perkembangan teknologi produksi tanaman serta alat dan mesin pertanian. Fokusnya di sini. Ya. Kita fase tunjangan pembelajarannya fokus di sini. Perkembangan teknologi produksi tanaman serta alat dan mesin pertanian. Bagaimana penerapannya? Belum nyampe ke smart farming, belum. Ke IoT juga belum, karena itu materinya di belakang. Untuk materi elemen itu membutuhkan 14 jam. Masih banyak. Maka ini fase pertama ini. Ya. Sini ya. Nah, materi yang kalian pahami, kalian bisa mengidentifikasi, bisa mencari kelemahan dan kelebihan pastinya di situ. Selanjutnya, saya akan kalian nanti sudah saya sampaikan tadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya ini saya akan menayangkan video, kalian simak, lalu kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu memahami, kemudian mengidentifikasi, lalu menganalisis. Mari kita simak videonya. Silakan simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu juga 30. Oke, salam saya salam bahagia konten kali ini luar biasa sesuai dengan permintaan. Sebetulnya bukan bingung, tapi bagaimana buka puasa bersama itu bisa satu lagi. Ya, kesempatan kali ini nanti kita bakal kasih dari bareng dengan Kliwon, karena kita bakal ajak Kliwon untuk membajak sawah, di mana sawah tersebut isinya tidak lain adalah kolonjono atau rumput atau pakan dari si Kliwon itu sendiri. Jadi kamu wajib bisa membajak. Ya kita ringkas saja cuma. Baik, sebelum semua, jadi di sini saya akan bertukar pengalaman gitu. Nah, ini prakteknya Berdasarkan sawahnya. Jadi untuk yang pertama, sinyalnya terlalu kecil dan kambingnya terlalu besar, jadi kurang nyaman. Tanahnya kurang dalam dan cungkring masih terlalu bersemangat. Nanti untuk yang kedua, yang ketiga, dia sudah relax kok. Jadi cungkringnya penahin. Dua orang sip tadi kok. Oke, lab pertama sudah siap. Kita lanjutkan yang kedua. Ini ya. Ide awal pembuatan drone ini adalah ketika saya pertama kali bertugas di sini, saya melihat ada visi misi dari Kabupaten Temanggung itu menciptakan pertanian modern. Kemudian saya cek di sini lahannya sangat luas, sekitar 22 hektar, dengan tenaga kerja yang semakin berkurang. Jadi anak-anak muda di sini lebih senang untuk bekerja di pabrik daripada di sawah. Memakan hope yang artinya adalah harapan. Ini harapan untuk petani Temanggung di masa depan, tidak sekarang tapi di masa depan. Kemudian tim ini dibentuk pada April 2017. Manfaat drone yang sekarang kami buat adalah
drone penyemprot. Dalam arti bahwa penyemprotan yang tadinya dilaksanakan dalam waktu lama 1 hektar 1 hari atau 2 hektar 1 hari, kita bisa bikin 4 hektar dalam waktu 1 jam. Kemudian aplikasinya yang tidak terbatas hanya di pertanian itu, tidak hanya di padi-padi dan hortikultura, tapi juga bisa di pertanian. Saya bersama tim dari Kodim itu menentukan user requirement atau kebutuhan pengguna. Apa sih kebutuhannya, berapa liter yang harus disemprot per hektar, butuh mengangkut berapa liter cairan, sambil dicatat. itu selanjutnya diterjemahkan oleh tim teknis saya, anak-anak opini ke dalam bentuk sistem. Artinya dalam bentuk drone-nya mereka membuat tankinya, membuat airframe, kemudian menentukan berapa kilogram keras atau dorongan yang dihasilkan oleh mesin, sehingga kami berhasil menciptakan prototipe itu pada bulan Juni 2017. Kami namakan prototipe X1. Penemuan luar biasa yang akan membuat hidup petani jadi lebih mudah. Optimum. Ayo, siapa di sini yang suka makan anggur? Tahu gak lovers, kalau sekarang para petani anggur berskala besar di beberapa negara sudah terbantu dengan adanya kendaraan ini. Mesin yang dibuat oleh perusahaan asal Prancis Milan ini memiliki fungsi untuk memetik buah anggur secara otomatis. Sistem kerjanya pun sungguh luar biasa. Melalui bagian tengah mesin tersebut, buah anggur akan secara otomatis dipetik dan langsung masuk ke dalam penampungan. Setelah itu baru langsung ke proses pembersihan buah dari sisa-sisa tangkai maupun daunnya. Dengan begitu proses panen akan jauh lebih mudah dan cepat. Arbor. Namun penemuan oleh dua pria bernama Rory Aronson dan Rick Catalino juga membawa robot canggih telah masuk ke dalam dunia pertanian. Diberi nama Farmbot. Robot hasil karyanya tersebut mampu melakukan penanaman bibit, penyiraman tanaman hingga pemupuk. Untuk sistem kerjanya sendiri, robot unik ini akan terhubung dan menjalankan tugas sesuai dengan perintah yang telah diatur melalui aplikasi khusus pada smartphone penggunanya. Kehadirannya pun lebih menyasar ke petani rumahan karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Alat penyiram otomatis. Sementara itu, hal yang gak kalah hebatnya juga datang dari seorang petani kentang di Vietnam. Dia ini berhasil membuat sebuah inovasi cukup sederhana berbekal mesin genset dan rakitan pipa poralon untuk melakukan penyiraman otomatis pada tanaman ketan. Alat ini akan bergerak seperti perahu mengikuti jalur irigasi yang telah dibuat. Nah, tentu dengan adanya alat tersebut, tidak perlu repot-repot lagi memutari lahan untuk melakukan penyiraman. Drone pemupuk. Sementara itu, di tengah kemajuan teknologi yang gak ada habisnya, para petani juga punya cara baru dan praktis untuk melakukan penyiraman pupuk pada tanaman. Beberapa petani bahkan telah memanfaatkan drone yang telah dirancang khusus untuk membawa tangki yang berisi cairan pupuk. Dari segi penggunaannya tidak ada perbedaan dari cara pakai drone pada umumnya. Kendali remote tetap dipegang oleh manusia saat melakukan penyiraman. Tentunya dengan alat semacam itu dapat mempersingkat waktu pemupukan. Ternyata hal serupa telah dikembangkan juga di Indonesia, tepatnya oleh pemuda di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian drone yang diberi nama Hobi ini difungsikan untuk melakukan penyemprotan hama. Dari segi biaya, pembuatan drone ini sendiri menelan biaya sebanyak 150 juta rupiah. Wah, mahal juga ya. Ortil. Selain pemupukan tadi, hal yang perlu dijaga dalam bertani atau berkebun adalah membersihkan rumput-rumput liar atau gulma. Jika tidak, tentu hal tersebut mampu menurunkan kualitas tanaman. Namun di zaman modern sekarang telah ada sebuah robot pintar tertil yang dilengkapi sensor yang mampu mendeteksi keberadaan gulma. Robot yang dirancang oleh Franklin Robotics ini akan beroperasi secara otomatis memusnahkan rumput liar
menggunakan pisau pemotong di bagian bawah. Sedangkan untuk tenaganya sendiri, robot ini sangat ramah lingkungan karena mengandalkan energi baterai dari solar cell yang terpasang di bagian atas. Keunggulan lain yang dimilikinya karena tahan air dan mampu menyusup di sela-sela tanaman karena ukurannya yang cukup mini. Untuk harganya sendiri rencananya bakal dijual 4 juta rupiah. Gimana? Oke ya. Ini Firman FTL 900H ini mempunyai aksesoris yang lengkap. FTL 900H adalah mesin pengolahan tanah serbaguna. Mesin ini bisa digunakan tangguh ketika mengolah dan membaca tanah kering. Pada tanah kering, mesin ini menggunakan rotari baja yang dikombinasikan dengan menambahkan flow untuk membaca. Hari ini aku pergi ke sawah. Ini aku sudah ya sudah ya, itu sajian-sajian penerapan teknologi dari beberapa tahapan ya. Tadi masih pakai cangkul, kemudian pakai bajak sapi, kemudian pakai traktor bedanya mungkin hasilnya berbeda untuk satuan luas. Yang ketiga sudah pakai IoT, pakai teknologi modern. Selanjutnya saya persilakan siswa-siswa atau anak-anak untuk tadi sudah diisi ya, untuk membuat poster. Posternya isi apa? Terkait dengan tayangan tadi, kalian membuat kesimpulan ya. Tujuan pembelajaran 1 adalah membuat ya perkembangan teknologi, penerapan teknologi dalam mengolah tanah maupun yang lainnya. Untuk yang kedua adalah analisis, identifikasi ya, kalian identifikasi segala peralatan yang digunakan oleh para petani di Indonesia, baik modern maupun yang masih primitif atau masih konvensional. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan. Sebelum kita mulai, kita adakan ice breaking dulu ya. Untuk mencairkan suasana ya, karena tadi agak sedikit serius menikmati video-video, juga menikmati ini. Kalian bisa, karena ini hari Jumat, maka orasinya adalah kepramukaan seperti kita membahas
sehingga tidak bawa pramuka ya itu ya. Kemudian kita boleh berikutnya pakai yang biasa yang karena tepuk pramuka. Bisa kita kompak dulu sejenak. Masih semangat? Ya, semangat. Kita harus selalu optimis untuk semangat tiap hari ya untuk belajar. Mbak, kita tepuk pramuka sebentar ya untuk sejenak ice breaking. Tepuk pramuka. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Pintar. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk pramuka. Ya, itu adalah sekedar kita merefresh ya otak kita, pikiran kita ya. Namanya adalah ice breaking ya. Arti yang berkuah manteng mungkin gitu ya. Artinya serius sekarang dimakan lagi. Boleh cukup 2 menit, 3 menit itu bisa merefresh kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Silakan dilanjutkan kembali pengisiannya. Ini sudah melihat semuanya ya. Sambil mengisi, kalian membuat poster. Ini tadi sudah lengkap belum isiannya? Silakan diisi dulu di LKPD ya. Silakan diisi dulu. Kalian boleh searching di Google terkait dengan soal-soal yang ada di situ. Ya, boleh searching dari literasi lain atau sumber lain ya. Boleh, silakan diisi. Kalian isikan di LKPD. LKPD-nya diisi satu buat untuk semuanya, ya satu bersama. Yang untuk yang di lembar kertas pribadi tadi yang pertama boleh nanti dipadukan. Silakan padukan. LKPD-nya satu aja. Satu untuk satu kelompok. Kelompok 1 ya, kelompok 3 ini ya. 1, 2, 3 ya. Boleh. Ini satu aja. Satu untuk kelompok. Jangan gitu kan. Jangan boleh. Sandaran begitu. Ya, silakan. Kelompok 2 tadi analisis ya. Identifikasi. Yang ketiga analisis. Yang kalau kelompok 1 adalah mengamati. Nanti digambar. Kalian fokus. Dan KBD-nya di sini satu aja untuk kelompok, silakan diskusikan. Sumber-sumber materi kalian bisa membaca, mencari literasi dari buku pelajaran, juga buku atau majalah atau literasi yang lain, ya, referensi yang lain dari Google bisa silakan.
Ya, yang KPD-nya isi dulu, selesai baru nanti gambar di pembuat karena bahan kalian untuk menuangkan yang ada dalam ini, ya, dalam KPD. Ini tangannya tidak beda. Semuanya dan sudah ada ini LMD-nya, satu aja untuk bersama ya, diskusikan. Oke, ini tadi sebagaimana kalian supaya lebih fokus materi yang kalian buat posternya adalah terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Untuk yang atasnya itu boleh berdiri, boleh berserah. Satu aja untuk bersama, satu untuk bersama kan diskusi. Tadi kan sudah di lembar ini kan sudah benar. Ini semuanya. Nanti pilihan sininya kalian pilih satu. Jadi kan sudah ini. Bukan, ini dari Korea ini, dari simpulan ini. Bahwa Korea 1, 2, 3 sebelum kita pakai. Karena itu warnanya dari pembuatan itu kalian lihat dari samping. Separuh boleh. Jangan seperempatnya jangan. Terlalu kecil separuhnya boleh. Ya. Kalau berbeda separuh habis. Beda dengan murah ya, dengan
Kalian memahami ini dulu, kalau berpaham baru nanti bisa dituangkan di poster. Dari KPI-nya. Ya, apa aja. Saya praktik mbak ya. Kalau ambil kata itu ya. Ambil.
contohnya ya makanya kalian boleh saya boleh beraksi di buku pelajaran nanti selesai baru nanti hasilnya disampaikan. Misalnya kamu menyimpulkan kesimpulan di sini, oh kelemahannya model itu adanya misalnya jadi interaksi jadi uraiannya di sini atau boleh dibentuk di sini, silakan sesuai kreasi kalian. Saya hanya mengarahkan saja. Ya mas, karena betul di situ kelebihan dan kelemahan itu kelompok. Jadi itu bukan pembelajaran dia. Ya, gambarnya secantik mungkin kalian tuju bagaimana saya gambar presisinya. Sketsa dulu ya, buat sketsa dulu. Foto dan presisi.
Oh iya iya silakan. Sekarang udah apa sih? Sebut dulu apa? Lalu ya? Ya. Taruhnya siapa?
Karena karena waktunya sudah habis, ini dilanjutkan kembali ya. Ada berikutnya itu silakan dikreasikan karena waktunya sudah habis. Ya, itu nanti semua itu kalian suka sih. Baik, boleh diletakkan pensilnya, kita lanjutkan nanti ya setelah pembelajaran kedua. Saya sampaikan, mohon untuk dengarkan dulu ya. Terima kasih pembelajaran hari ini ya, Randy ya. Terima kasih pembelajaran hari ini, kita sudah beberapa waktu mengikuti pembelajaran tadi dari diagnosis, kemudian mulai menggambar, walaupun masih belum bisa optimal, belum bisa terlihat. Bagaimana dengan kalian tadi melihat tayangan video? Ada suatu pemahaman atau pengetahuan yang memang belum pernah kalian ketahui? Banyak. Ya. Dan yang tadi apa? Tayangan itu tadi menginspirasi sebagai nanti menemukan teknologi yang tadinya sistem otomatis seperti itu. Ya. Terinspirasi. Ya. Mas Putra terinspirasi. Oh iya. Ya, Mas siapa? Mahfud juga. Tuh, teknologinya sangat menyenangkan. Canggih ya. Semoga kalian nanti bisa menghasilkan sebuah karya seperti itu. 20 tahun kemudian adalah hari-hari kalian. Apa hari kalian 10 tahun kemudian ya? Hari kalian berekspresi nanti jadi menciptakan peralatan mesin yang modern, tapi ya juga itu harus menjaga lingkungan alam. Itu secanggih apapun itu kalian harus mempertimbangkan lingkungan alam, artinya menjaga kelestarian alam ya, terkait dengan global warming itu juga dampak dari bagian dari dampak teknologi juga. Ya, terima kasih pembelajaran hari ini. Besok agendanya adalah kalian presentasi apa yang kalian kerjakan, nanti bisa dilanjut di rumah boleh ya, nanti kelompok diskusi atau setelah ini boleh nanti dilanjutkan kembali. Besok kalian presentasi apa yang dinilai adalah kalian tampilannya, apakah tampak jelas, apa burem, apakah visualnya kurang bagus, kemudian ada korelasinya bahwa yang kalian gambar adalah ada hubungannya dengan materi ya, sebagaimana tujuan pembelajaran tadi, substansinya sesuai enggak. Jangan-jangan kalian menganalisis teman pertanian gambarnya Popeye, itu kan nyambung ya, seperti itu. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Ini waktu Jumatan, karena waktunya sudah mepet, kita Jumatan. Maka kita lanjutkan minggu depan ya. Kita sudah mendekati ya, kita sudah saatnya untuk waktu beribadah Jumat kita Jumatan. Boleh nanti ke masjid kita lanjutkan nanti setelah Jumatan. Kalau mau menggambar boleh silakan dilanjutkan.
sini boleh. Tapi kita jangan lupa sebagai refleksi kita pembelajaran hari ini sangat terinspirasi ya. Ada pelajaran bermakna ya. Sebelum kita tutup, kita berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah ya, alhamdulillah kita telah masuk pelajaran. Kemudian kita lanjutkan besok. Tadi sudah sampaikan penilaiannya ya. Tadi jam berapa? Jam yang sama sesuai dengan pelajaran hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Ada pertanyaan? Ya, terkait dengan besok presentasinya bagaimana ya? Tolong nanti setiap kelompok nanti menjadi yang maju siapa, yang pembicara siapa, yang konsumen siapa, gitu ya. Nanti ada diskusi tanya jawab antara audiens yang presentasi dengan yang menyimak ya kalian. Nanti gantian ya. Waktunya berapa lama? Waktunya 15 menit ya, kurang lebihnya 15 sampai 20 menit. Nanti setelah menyajikan kalian terkait identifikasi penerapan teknologi seperti ini bla 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 bla. Kartun kalian juga dinilai apa? Poster kalian. Hasilnya oke. Kalian tentukan nanti diskusi siapa yang berbicara, siapa yang memulai, itu ya. Boleh bergantian, boleh. Untuk tanya boleh bergantian ya. Kalian catat tanyanya ini, jawabannya ini, diskusikan. Seperti itu ya. Tadi sudah saya simak dalam pembelajaran kalian. Ada tanya jawab, ada diskusi, memecahkan masalah. Kalian bisa menyimpulkan. Terima kasih. Ada pertanyaan satu kali lagi? Ya. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.